Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kaltara Bicara TVRI Kalimantan Utara. Dan pembahasan kita tadi mengenai hidrometeorologi, di mana tadi saya bertanya terakhir ini wilayah mana sebenarnya di Kalimantan Utara atau khususnya di Kabupaten Bulungan yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Seperti itu Bu Jen. Wilayah mana ini Bu Jen? Baik, mungkin untuk Kaltara bisa diambil garis besar gitu ya. Memang hampir secara keseluruhan mengalami perubahan cuaca dan iklim gitu, terlebih terkait suhunya sejak tahun 2015. Kemudian untuk dalam waktu dekat ini berpeluang mengalami peningkatan curah hujan karena aktifnya monsun Asia seperti yang tadi kita pernah bahas sebelumnya. Baik, untuk wilayah sendiri, wilayah mana ini yang paling berpotensi mengalami cuaca ekstrim? Apakah memang Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, ataupun Tarakan seperti itu? Yang sangat berpotensi itu di Bulungan, Tarakan, kemudian di Nunukan gitu. Karena sedang ada siklon tropis di Filipina yang berdampak pada perairan Kalimantan Utara, dan daerah yang saya sebutkan tadi memang bersinggungan dengan pelabuhan ataupun sungai ataupun laut di sekitar perairan Kalimantan Utara. Baik, sejauh mana nanti dampak siklon tropis yang dari Filipina ini menerpa kita di sini di Kalimantan Utara? Sebetulnya untuk siklon tropis ini tidak berdampak langsung untuk wilayah kita. Namun yang berdampak langsung adalah monsun Asia yang memang sedang aktif. Nah, sehingga karena memang sedang aktif ini menimbulkan peningkatan curah hujan yang juga menimbulkan tinggi gelombang sekitar 0 sampai 2,5 meter gitu. Baik. Lalu jenis iklim hidrometeorologi atau sejenisnya itu yang mana yang berpotensi besar itu melanda Kabupaten Bulungan, Bu Jen? Yang berpotensi adalah curah hujan. Curah hujan? Iya. Seperti apa ini gambaran curah hujan yang akan turun ini dalam waktu dekat? Gambarannya sebetulnya masih relatif aman, namun diprediksi hingga awal Februari 2026, Kak. Baik, ini ada visual kita bisa saksikan bersama-sama pemirsa. Bu Jen mungkin bisa sedikit dijelaskan ini terkait visual yang ditampilkan di layar kita ini. Iya Mbak, baik. Jadi pada gambar sebelah kiri ini memang peta Kaltara ya. Namun peta yang Kaltara kuning ya? Yang sebelah kiri. Oh ya, sebelah kiri. Iya, kuning. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang sebelumnya. Yang sebelumnya menunjukkan ini, bahwa untuk bulan ini curah hujannya masih normal. Masih normal. Iya. Baik. Akan naik curah hujannya itu kira-kira di bulan berapa, Bu Jen? Untuk keadaan normal ini berlangsung hingga pertengahan 2026, Kak. Pertengahan 2026. Dari bulan ini Januari begitu, hingga Juni 2026 masih normal. Dan puncaknya ini nanti ada di pertengahan tahun. Seperti itu. Kalau untuk puncaknya masih belum, karena memang kondisi atmosfer, dinamika atmosfer masih dalam keadaan netral gitu. Baik. Nah, dengan prediksi cuaca ini kan sudah diprediksi ya akan terjadi hujan seperti ini. Bagaimanakah pihak dari BMKG ini bisa membantu meringankan melalui mungkin proses rekayasa cuaca atau seperti apa agar wilayah kita ini tidak mengalami kebanjiran atau bahkan banjir bandang seperti kejadian di Sumatera sebelumnya? Oke, yang bisa kita lakukan adalah menghimbau masyarakat supaya lebih waspada terhadap bencana hidrometeorologi dengan menjaga kebersihan, menjaga sanitasi, karena kan monsun Asia sedang aktif tadi ya, jadi akan terjadi peningkatan curah hujan hingga awal Februari 2026. Baik. Nah, tadi kita membahas tentang curah hujan. Curah hujan ini apakah disertai dengan angin kencang atau seperti apa? Karena angin kencang ini juga salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya. Iya, betul sekali. Untuk curah hujan memang berpeluang disertai dengan angin kencang, apalagi di malam hingga dini hari. Kebetulan memang karakternya untuk Kalimantan Utara seperti itu, Mbak. Baik, dia khusus di malam hari atau bagaimana? Kenapa di siang tidak terlalu begitu? Kebanyakan terjadi di malam hari, Kak. Untuk potensi hujan disertai petir ataupun kilat dan angin kencang kebanyakan memang terjadi di malam hingga dini hari. Iya, apa kira-kira itu faktornya, Bu Jen? Boleh dijelaskan sedikit? Baik, mungkin sepanjang kita melihat dari beberapa parameter yang kita amati, adanya perubahan angin di antara daerah yang full daratan dengan daerah yang dipenuhi oleh lingkungan air.
seperti di Bulungan dan Tarakan memang dikelilingi oleh lingkungan air. Baik. Nah, kita melihat ini berdasarkan data observasi BMKG, apakah saat ini terdapat indikator peningkatan potensi bencana hidrometeorologi di Bulungan dalam waktu dekat? Alhamdulillah Mbak Rika, untuk dalam waktu dekat hingga pertengahan 2026 memang dari faktor global tidak menyumbang, artinya masih normal. Namun kita perlu waspada jika sewaktu-waktu ada gangguan atmosfer seperti muncul bibit siklon di daerah Filipina. Seperti yang terjadi kemarin bulan Desember tahun 2025, kemarin ada bibit siklon tropis 96W yang menyebabkan banjir di daerah Tanah Kuning. Dan untuk itu memang kita tidak bisa memprediksi hingga dalam waktu panjang. Memang skala waktunya pendek dan harus kita monitor setiap waktu. Namun jangan khawatir, untuk informasi tersebut akan selalu kita rilis kepada masyarakat di sosmed ataupun di informasi platform lainnya. Boleh dong Bu Jen, disampaikan juga ini kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat Kalimantan Utara atau Kabupaten Bulungan ini bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan cuaca itu di mana saja begitu, selain di website resminya yang lebih gampang untuk diakses. Iya, baik untuk teman-teman, seluruh teman-teman di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, kalian bisa mendapatkan informasi perakiraan cuaca, iklim maupun kualitas udara di aplikasi Info BMKG. Kalian bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store dengan atau tanpa akun. Baik, itu dia pemirsa. Jadi tidak perlu repot-repot mengunjungi website ya. Sudah dengan satu aplikasi kita bisa mengetahui bagaimana perubahan cuaca yang terjadi di Kalimantan Utara. Dan ini juga memang sangat kita butuhkan untuk kegiatan kita sehari-hari begitu. Apalagi ini bisnisnya di bidang cuci-mencuci ya. Baik, kemudian Bu Jen, saya juga mau tahu ini. Dan masyarakat juga perlu tahu sebenarnya bagaimana tanda-tanda cuaca yang perlu kita waspadai. Boleh dijelaskan sedikit kepada masyarakat? Baik, kalau menurut saya, semisal ada teman-teman yang bergerak di bisnis yang sangat bergantung sama cuaca, di Kaltara ini dominan terjadi musim hujan sepanjang tahun. Jadi paling panjang saja kita hanya memiliki 1 hingga 5 hari tanpa hujan. Jadi memang dalam setahun? Iya, jadi memang untuk bisnis seperti tambak garam itu sangat tidak cocok untuk wilayah Kaltara. Karena kan contohnya untuk garam sendiri, jika terjadi hujan selama 1 kali dalam 10 hari kan mereka gagal panen. Jadi untuk Kaltara sendiri, bisnis yang paling tidak cocok adalah tambak garam. Untuk bisnis yang memerlukan nilai curah hujan yang tinggi, mungkin insya Allah cocok Mbak. Baik, untuk tanda-tandanya sendiri Bu Jen seperti apa yang cuaca yang harus kita waspadai seperti itu? Terjadi curah hujan beberapa hari dalam intensitas waktu yang cukup lama gitu. Kita harus cepat-cepat persiapan karena itu berulang terjadi banjir. Baik, intensitas hujan lebat begitu ya dalam waktu yang lama. Dan juga dibarengi sama pasang surut yang sedang tinggi. Biasanya kan tiap bulan ada fenomena bulan baru tuh Mbak. Nah, jika mereka terjadi secara bersamaan, maka akan berpotensi banjir rob ya. Iya, banjir ditambah rob. lagi curah hujan dan maka debit air akan fenomena semakin bulan tinggi. baru tadi. Baik. Nah, di sepanjang tahun apakah itu selalu berubah-ubah ya, dari tahun 2025 mungkin 2026 atau bahkan 2027? Apakah setiap bulan itu akan ada pergeseran mungkin musim hujan di bulan 1, nanti di bulan 2, kemarau mungkin di bulan 3, jadinya di bulan 4 seperti itu. Tapi jangan dijelaskan dulu karena pemirsa kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kaltara Bicara.